Nama aku Kristi Melea, aku ikut TWC tahun 2019 dan 2023. Tahun 2021 aku didiagnosa GAD. GAD itu singkatan dari Generalized Anxiety Disorder, jadi atau bahasa Indonesianya gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi itu posisi di mana seseorang mengalami kecemasan secara berlebihan, dan karena itu menyeluruh, jadi itu sampai lari ke fisik. Respon aku ketika didiagnosa adalah aku bertanya-tanya sama Tuhan kenapa aku ngalamin hal ini gitu. Rasanya apakah aku ada yang salah gitu. Aku jadi bertanya-tanya, kok bisa ya orang yang baca Alkitab tiap hari malah ngalamin ini. Aku ngerasa malu banget. Ketika aku kumat kan aku selalu ngerasa aku kurang, aku ada yang salah dengan diriku. Aku bisa nangis sendiri. Jadi lumayan berefek ke kehidupan sehari-hari sih waktu itu. Di tahun 2023 itu tadinya aku udah nggak kepikiran untuk ikut TWC sih. Cuma tiba-tiba temanku Janet itu DM aku, Kristi kamu nggak mau ikut TWC? Ya akhirnya aku jadi ikut deh. Di situ aku lagi di posisi nggak baik-baik aja sih. Tapi justru waktu aku ikut itu, aku terberkati dengan sermonnya Pastor Holly Wagner yang tentang His Anointing gitu. Di situ aku dapet bahwa di musim exile dan waiting season itu aku harus tetap survive, aku harus tetap berproduksi, aku harus tetap berusaha membangun legacy untuk generasi selanjutnya. Dan di situ aku dengar Roh Kudus itu berbicara, you don't want this chapter, but I want you to represent me to them through this season. Would you represent me to them? Aku jadi semangat lagi karena aku tahu tujuannya, purpose-nya aku harus mengalami ini supaya aku bisa membantu banyak orang untuk melewati itu dengan firman Tuhan. Ada satu ayat yang aku pegang setiap kali aku kumat, itu adalah Yesaya 43 ayat 1. Don't be afraid, I have redeemed you, I called you by name, you are mine. Gitu. Selama ini aku punya akun Instagram itu sharing tentang firman Tuhan, di mana aku mengajak orang untuk mencintai firman Tuhan, untuk bagaimana cara membaca firman Tuhan. Dan aku tuh bagikan semua jurnal-jurnal aku gitu di broadcast channel gitu. Dan aku ajak orang untuk juga mendekat sama Tuhan melalui tulisan itu gitu. Karena dengan mindset yang baru, aku berani untuk reveal gitu, bahwa aku mengalami ini loh. Nah setelah aku reveal, banyak juga orang yang akhirnya dia berani terbuka sama aku. Dan ada orang yang dia juga fotoin jurnal dia gitu. Jurnal dia sampai basah. Karena dia juga menangis, akhirnya dia juga jadi kebiasaan untuk menulis jurnal, untuk bercakap-cakap sama Tuhan, dan dia ketemu Tuhan melalui tulisan-tulisan itu. Ada juga ya teman-teman yang jadi ikutan gitu untuk rajin baca firman Tuhan. Puji Tuhannya dari situ justru mereka terberkati dengan apa yang aku bagikan gitu. Melalui semua ini, aku mau bagikan bahwa kalau kita di proses Tuhan itu nggak apa-apa gitu, jangan takut sama prosesnya Tuhan. Selama kita dekat sama Tuhan, semua proses itu pasti baik adanya gitu. Pasti itu akan mendatangkan kebaikan walaupun sekarang kita belum melihat gitu. Dan juga yang kedua, ayo jadi tangannya Tuhan untuk membawa orang mendekat sama Tuhan. Kayak seperti aku tadi diajak sama Janet gitu. Jadi akhirnya aku bisa sampai seperti hari ini gitu. Kalau nggak ada Janet, aku nggak bisa seperti hari ini. Jadi ayo ajak wanita yang lain untuk bisa mendekat sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu dari apa yang kita bagikan itu dia bisa berjumpa sama Yesus, dan juga hidup dia bisa menolong lagi wanita yang lain.